Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Sadaqallahul azim. Arti ayat: dan tidak ada satu perkataan pun yang diucapkan manusia ini kecuali semua itu sudah dalam pencatatan dua malaikat pengawas, raqibun atid. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran surah Qaf ayat 18. Yang sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Panglima Kosek Hadurnas III, Bapak Marskal Pertama TNI Muhammad Nurdin. Alhamdulillah beliau hadir bersama kita. Yang saya hormati para asisten Kosek Hadurnas III, para pejabat struktural di lingkungan Kosek Hadurnas III, kemudian dari pengurus IKKT beserta ibu-ibu, dan juga wasilah yang mengundang saya kemari, yaitu Bapak Joni Chandra. Beliau ini perwira rohani ya, Letu Sus NRB 522585. Benar Pak Chandra. Kemudian surat tugas saya hari ini Pak Panglima ditandatangani atas nama Panglima Kosek Hadurnas III, Asisten Personel Bapak Dr. Andes Alfian MAP, Kolonel ADM NRB 519752. Hafal ya Pak ya? Yang mana Pak Alfian? Alhamdulillah beliau yang tanda tangani surat untuk saya bisa hadir pada hari ini. Dan seluruh jamaah Masjid Baitus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga segala apapun yang berbahaya bagi kita, wabah, penyakit menular, bencana-bencana alam yang mematikan, semoga dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita akan diselamatkan dan dijauhkan Allah dari segala yang tidak menyenangkan kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Ketika mengawali pagi hari, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan sebaris doa, yang doa itu sangat luar biasa.
Saya yakin Bapak Ibu sudah mengamalkan doa ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini doanya bagus dibaca di pagi hari selesai sholat subuh, akan berangkat menuju tugas, bacakan doa ini. La yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah apapun di dunia ini kecuali dengan doa-doa kita, selain berikhtiar tentunya. Ada 3 hal yang kita minta di dalam doa itu. Yang pertama, dalam doa itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami sepanjang hari yang kami jalani ini ilmu yang bermanfaat. Kami menjadi seorang yang profesional, menguasai pekerjaan, mendalami ilmu terkait dengan tugas yang kita jalani. Karena ilmu adalah nur, cahaya yang menerangi kehidupan kita. Maka di dalam diri kita ini ada qalbu, ada hati. Disitulah Allah menanamkan 2 cahaya. Tadi saya sebut kalau cahaya bahasa Arabnya apa tadi Pak? Nur. Kalau 2 cahaya, nur. Itu bahasa Arab Medan Pak. 2 cahaya itu nurani. Maka seringkali kita katakan, wah ini orang gak punya hati nurani. Jadi nurani itu 2 cahaya yang Allah tanamkan. 2 cahaya itu, yang pertama nur al-ilmu, cahaya ilmu. Yang kedua nur al-iman, cahaya iman. Maka kalau cahaya ilmu dan cahaya iman itu bersatu, hidup manusia itu akan terbimbing dengan sangat baik. Dia akan tampil sebagai khalifah Allah di bumi. Termasuk khalifah Allah di bumi ini adalah, Bapak Ibu sekalian, Kosek Hanutnas III sebagai penjaga langit. Benar nggak Pak Panglima ini? Saya baca di pintu gerbang itu Pak, penjaga langit. Itu ada di Quran. Jadi saya pikir anggota TNI AU Kosek Hanutnas III wajib ini Pak Panglima hafal surah Yusuf ayat 101. Itu doanya Nabi Yusuf. Ini siapa yang bisa hafal doa ini, hadiahnya umroh bagi yang mampu. Doa Nabi Yusuf ayat 101, surah Yusuf. Di ayat itu ada penjaga langit. Fatiras samawati wal ardh. Engkaulah ya Rabb pencipta, penjaga langit dan bumi. Fatiras samawati wal ardh. Anta wali fid dunya wal akhirah. Engkaulah ya Rabb, ya Tuhan, yang menjaga kami, melindungi kami, menjaga bumi, menjaga langit. Tawaffani muslimah. Nanti kalau saatnya hamba ini meninggalkan dunia, masukkan hamba dalam golongan orang-orang yang berserah diri kepada wa alhiqni bis salihin, dan kumpulkan hamba bersama orang-orang saleh. Keluarga yang saleh, suami saleh, istri yang baik, yang salihah. Di kantor bersahabat dengan orang saleh, pimpinan kita orang saleh, itu akan mendamaikan jiwa kita. Nah, maka nurani itu sebuah keniscayaan yang harus kita raih. Maka awal doa pagi tadi, Allahumma inni
as'aluka ilman nafi'ah, supaya sepanjang hari ini Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban, yang kedua, berikan ya Rabb kepada kami itu rezeki yang baik-baik, baik berupa materi, rezeki yang halal yang kami bawa pulang ke rumah untuk menghidupkan keluarga kami, biar anak-anak kami bisa lebih hebat dari kami. Kalau kami hari ini pensiunnya sersan, anak kami bisa jadi jenderal. Doa kita. Kalau hari ini kami cuman mantri di rumah sakit, anak kami jadi dokter spesialis. Leader as a father. Dalam teori manajemen itu leader as a father. Seorang pemimpin itu bagaikan ayah. Ayah yang paling hebat itu kalau anaknya lebih hebat daripada dirinya. Itu yang kita inginkan. Maka rezeki itu luas. Anak kita anak yang baik, sekolahnya bagus, bebas narkoba, itu rezeki yang luar biasa. Hari ini sehat. Tanda-tanda orang sehat hari ini penciuman masih bagus. Gimana Bu? Masih terasa nggak pencium? Tanda orang sehat tidur masih nyenyak. Gimana Pak tidurnya tadi malam? Tanda orang sehat selera makan masih tinggi. Saya nggak tahu nih pada makan berjamaah pagi ini atau langsung nanti ke Wong Sulu gak jauh dari sini. Makanya kalau ngasih makanan, nawarin makan jangan sama orang sakit Pak. Kita kadang-kadang kebaikan kalau istri lagi sakit, macam-macam kita tanya. Tahunya kita dia nggak bisa makan. Orang sakit kan pahit mulutnya Pak. Ditawarin mau apa gitu. Maka di rumah-rumah sakit modern itu nggak boleh tamu bawa makanan kepada orang sakit, karena mereka sedang tidak ada selera makan. Terakhir yang makan yang jagain, yang sakit tambah parah. Kenapa? Tertekan perasaan, cuman lihat dan cium bau makanan. Jadi harusnya orang sakit itu Pak, kita kepada istri pun kalau lagi demam-demam, sayangi istri, bacakan doa, ambil air, baca Al-Fatihah. Masaru Emoto orang Jepang itu meneliti dalam bukunya The Miracle of Water, itu kan luar biasa, ada mukjizat air. Ternyata air itu kalau mendengar gelombang suara, struktur molekulnya berubah. Maka air Zam-Zam yang pusatnya di bawah Ka'bah di Masjidil Haram kota Mekah itu, diteliti para ahli air dunia itu kristal-kristal airnya membentuk kristal mutiara yang sangat tertata. Kenapa? Berjuta orang baca ayat-ayat suci di atasnya. Maka kalau istri kita demam, kasih air putih, baca Al-Fatihah. Tapi kalau sakit berlanjut, hubungi dokter juga. Belum sembuh juga, kasih air putih, doain, titipkan sama istri Pak 20 lembar gambar Soekarno-Hatta. Saya pikir tensinya turun, pindah ke suami biasanya, nular sama gitu. Nah baik, jadi yang kedua itu kita minta kepada Allah di setiap pagi itu rezeki yang baik, apapun bentuknya, sehat, hati bahagia, kerja-kerja kita tuntas, kita bisa menyelesaikan amanah dengan baik, kita bisa menjaga langit dengan baik, kira-kira begitu. Itu rezeki. Nah satu lagi minta kepada Allah, wa amalan mutaqabbala, semoga amal ibadah kita itu diterima Allah, karena kerja juga adalah ibadah. Nah kita ingin semua yang kita lakukan ini bernilai ibadah dan Allah ridha kepada kita. Maka Bapak Ibu setiap berangkat dari rumah sudah dengan berpakaian dinas resmi, baca doa itu.
supaya apapun yang kita lakukan sepanjang hari ini semua adalah ibadah, dan Allah ridho, Allah sayang karena kita menjadi khalifahnya, bekerja dengan baik di dunia. Itu doa yang luar biasa. Saya berbaik sangka Bapak Ibu sudah mengamalkan itu. Ibu-ibu sudah amalkan juga. Sudah Bu? Amalkan. Kalau susah kali bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya boleh. Mana kira-kira yang lebih nyaman begitu ya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. 3 hal. Nanti saya kirim kepada Pak Joni Chandra lah flyer doa itu, dan mudah-mudahan nanti bisa di-share ya kepada sahabat-sahabat yang lain. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Panglima yang kami hormati. Ini belum ceramah lagi Pak, masih mukadimah lagi. Sementara waktu hanya Pak sampai pukul 8.30, 1 jam. Berarti hanya 2 SKS saja ini Pak. Tak sampai 3 SKS. Judul yang ditawarkan kepada saya itu menarik. Pengaruh teknologi digital. Nah, itu tema kita. Saya sederhana saja menyebutnya begini. Teknologi digital hari ini itu seperti senjata. Kalau senjata itu digunakan pada saat dan situasi yang tepat, senjata itu berguna bagi kita. Tapi kalau senjata itu digunakan pada saat dan suasana yang tidak tepat, bahkan tidak sedikit orang bisa bunuh diri dengan senjata yang dia miliki, itu menjadi malapetaka. Maka teknologi digital itu seperti senjata, sangat tergantung bagaimana manusia yang menggunakan itu. Kalau dia cerdas menggunakan itu, banyak manfaat dari teknologi digital hari ini. Ya, kita contoh yang sederhana saja Pak. Pengajian hari ini, apalagi semasa pandemi, kita banyak menggunakan virtual. Bahkan saya sebut dalam dunia pendidikan cyber education, pendidikan cyber menggunakan media. Kita sudah online, tapi banyak positifnya. Ketika itu dicoba dengan online dan pakai Zoom lah katakan, saya sebut jamaah Zoomiyah karena pakai Zoom Pak. Itu seluruh dunia orang bisa gabung dengan kita, seolah dunia ini tidak ada jarak. Kita bisa ikutkan orang-orang dari Amerika, dari Eropa, walaupun ada beda jam 5 atau 9 jam. Tapi setidaknya kajian-kajian itu sudah mendunia. Itu hal yang sangat positif. Pengajian kita pagi ini pun menggunakan media-media YouTube misalnya, bisa direkam, bisa di-share, dan nanti seluruh dunia bisa melihat itu. Saya pun ada YouTube juga, Tasawuf Qurani. Silahkan dilihat Pak. Hanya pesan saya satu, setelah dilihat jangan lupa diamalkan. Seterusnya terserah Bapak Ibu sekalian, tapi kuncinya diamalkan. Nah, itu dampak yang sangat positif, bahwa teknologi digital itu membawa perubahan peradaban dunia hari ini. Seolah-olah tidak ada jarak di bumi ini, dekat sekali. Kita bisa berbicara dengan siapapun dari seluruh penjuru dunia digital. Tapi di sisi lain, kalau manusia pengguna teknologi digital tidak cerdas, maka itu jadi malapetaka. Orang begitu mudah hari ini kirim berita-berita bohong, umat terpecah belah. Orang bisa saja menyebarkan ujaran-ujaran kebencian dan sebagainya. Bahkan tidak jarang dalam rumah tangga bisa terjadi perselingkuhan akibat media-media sosial dan sebagainya.
Itu tergantung kepada manusia yang menggunakannya. Tadi maaf, maka saya katakan teknologi digital itu seperti senjata yang Bapak miliki. Kalau digunakan pada saat yang tepat itu sangat berguna. Tapi kalau senjata itu disalahgunakan, itu malapetaka bagi kita. Tergantung kita yang menggunakannya. Nah, maka dalam teori kriminalitas, the crime, kejahatan di dunia ini, itu rumusnya terjadi hanya karena dua, N plus K. N itu niat. Jadi suatu kejahatan itu terjadi karena sudah ada niat, ada rencana. Maka ada istilahnya kejahatan yang berencana. Itu niat. Nah, tambahkan kesempatan. Salah satu saja tidak ada, batal. Niat ada nih, tapi kesempatan gak ada. Atau ada kesempatan, niat tidak ada, insya Allah terjaga. Nah, maka niat itu di sini, dan disinilah sebenarnya keimanan tadi, nurani bersemayam. Bapak Ibu yang saya muliakan, apa yang terjadi hari ini, apalagi dalam pandemi ini membawa perubahan yang luar biasa. Ini sudah diramalkan para ilmuwan 20-30 tahun lalu. Itu kalau kita baca buku Megatrend 2000, buku itu ditulis di era tahun 80-an. John Naisbitt penulisnya dan istrinya Patricia Abundance. Mereka sudah meramalkan 30 tahun lalu dunia ini akan mengalami digitalisasi. Kita sekarang pergi ke bank aja, biasanya sudah ada mesin-mesin untuk menyimpan uang, Pak. Dulu kita gajian harus berhadapan dengan bendahara. Sekarang kita nggak perlu lagi, cukup ada ATM atau kita menggunakan mobile banking dari handphone. Bapak mau transfer untuk istri, mungkin tidak sempat ke bank antri, bisa dari handphone. Itu kan kemudahan yang luar biasa bagi kita. Kita bisa cek ini gaji udah masuk atau belum deh, tukin udah masuk atau belum deh. Semua kita bisa lihat dalam dunia digital yang kita miliki. Semua ada di sana. Maka oleh karena itu John Naisbitt itu sudah katakan 30 tahun lalu, manusia akan mengalami satu kondisi yang disebut dengan high tech. Tapi yang dia katakan berikutnya, selain high tech, low touch. High tech itu teknologi tinggi. Manusia akan berada pada zona mabuk teknologi hari ini, Pak. Semua sudah dengan teknologi digital, sudah begitu canggih. High tech, tapi yang dikhawatirkan low touch, rendah sentuhan di sini. Teknologi yang tinggi itu kalau tidak dibarengi dengan iman, dengan ilmu, manusia bisa menjadi mendewa-dewakan teknologi itu celakanya. Tapi kalau mereka punya high touch, tinggi di sini, imannya tinggi, ilmunya tinggi, high tech itu membawa kebaikan bagi manusia. Karena hari ini, maaf, kita sedang berada pada zona mabuk teknologi dan manusia berselancar di dunia maya. Ini yang kita rasakan hari ini. Apapun yang terjadi di Amerika Serikat hari ini kita bisa lihat sebentar saja. Ada kejadian di Papua, kita bisa dapat berita dalam hitungan detik, Pak. Kejadian apa di Indonesia ini? Terjadi percepatan yang luar biasa. Nah, ini hal yang sangat positif sekali. Tentunya kita bisa mengupdate dan mengupgrade kondisi kehidupan kita pada hari ini. Baik, jadi untuk menghadapi pengaruh teknologi digital itu, apa yang harus kita lakukan, Pak? Dalam perspektif agama, dalam perspektif rohani, apa yang harus kita miliki hari ini?
Apa yang harus menjadi senjata kita menghadapi pengaruh teknologi digital yang semakin berkembang ini? Dan semua sekarang akan di-online-kan. Semua akan di-online-kan. Kecuali nikah online yang nggak boleh, Pak. Nggak boleh, karena harus saksi wali langsung berhadapan. Sudah banyak orang minta, boleh nggak nikahnya online aja ini? Rupanya nikah yang kedua, ketiga, bukan yang pertama. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam satu hadis Nabi ada 3 senjata yang paling hebat supaya kita tidak tergerus oleh pengaruh teknologi digital yang semakin berkembang dan berkembang pada hari ini. Apa itu yang 3 senjata yang harus kita miliki? Mengutip sebuah hadis Nabi dari Mu'az bin Jabal. Jadi kalau kita mau selamat dari apapun pengaruh dunia ini, dan Nabi pernah katakan dunia ini kan adalah fitnah ini, Pak. Ujiannya banyak. Bahkan di zaman Nabi sendiri, apa yang tidak ditawarkan kepada Nabi? Maka populerlah istilah 3T itu. Ini ujian yang paling berat. Harta, apalagi harta, tahta, wanita, tambah satu lagi, Toyota. Jadi 3 hal itu luar biasa. Dan termasuk ujian yang berat itu ternyata adalah wanita. Ma'adharu fitnatam min ba'di lirrijali illa minan nisa. Tidak ada ujian yang paling berat bagi kaum lelaki kecuali dari wanita. Bahkan tidak sedikit hari ini kita lihat, naudzubillah, maaf ya, prostitusi online, perselingkuhan terjadi lewat dunia maya. Maka di kepolisian itu ada cyber crime itu. Mereka ahli melihat jaringan-jaringan media sosial yang melakukan tindakan pidana. Itu berkembang pada hari, dan kita mau tidak mau harus menguasai teknologi digital juga pada hari ini. 3 senjata yang harus kita miliki itu, yang pertama, biar kita selamat dan tidak tergerus oleh teknologi yang kita salah yang menggunakannya. Yang pertama, ittaqillah haitsu kunta. Ini salah satu teknologi digital, Pak. Suara handphone ya, itu teknologi juga. Mengingatkan kita, alarm, membangunkan kita tidur, mengingatkan kita tugas, itu luar biasa itu. Jadi pesan Nabi yang pertama, ittaqillah haitsu kunta. Takutlah kepada Tuhan dimanapun dan kemanapun kamu pergi. Jadi kunci hidup ini biar selamat, takut sama Tuhan. Kalau manusia sudah tidak takut lagi sama Tuhan, pertanyaan sederhana, siapa lagi yang dia takuti di dunia ini? Takut kepada Tuhan bukan berarti menghindar. Justru orang yang takut kepada Tuhan, dia berlari menuju Tuhan. Ini luar biasa. Kosek Hadirnas 3 punya masjid. Masjidnya pun namanya bagus, Baitus Salam, rumah yang membawa kedamaian, rumah yang membawa keselamatan. Dan di Masjid Nabawi Madinah, bukan Mandiri Natal ya, Madinatul Munawwarah, Masjidil Haram Mekah, ada pintu teristimewa namanya Babus Salam. Seolah manusia itu sedang mengambil tiket masuk pintu surga, namanya Babus Salam. Ternyata di Kosek Hadirnas 3 ada Masjid Baitus Salam, rumah yang membawa kedamaian, keselamatan. Dan insya Allah kalau masjid ini dimakmurkan, kita jadikan ini hamparan sajadah kita menghadap Allah, masjid ini pun akan bersaksi di akhirat. Masjid ini yang akan menolong kehidupan kita. Karena maaf, biasanya Pak, orang meninggal dunia
sebelum dikuburkan biasa dibawa ke masjid terdekat. Maka alangkah indah hidup ini, maaf, lagi hidup, biasa-biasakan ke masjid di belakang imam. Nanti gak canggung. Ada orang gak pernah Pak ke masjid, begitu ke masjid langsung ke depan imam, kayaknya kurang sopan. Itu kan sholat pahit. Kalaulah kita sadar, toh pada akhirnya kita akan di depan imam pada suatu hari, biasa-biasakan di belakang imam. Ya, apalagi masjidnya bagus. Saya pikir di London juga ada masjid Dirgantara Pak Chandra ya. Kita pernah ngaji dulu 2019 tahun baru Islam. Masa itu panglimanya Pak John Amarul, Pak Panglima, mantan ajudan Pak Jika. Dan dulu juga pernah saya dengan Pak Tribowo, mantan juga panglima di sini. Mungkin beliau sekarang di Jakarta ya, kami selalu ber-WA. Bahkan waktu beliau tugas di Papua pernah undang saya, tapi saya pada saat diundang tak bisa datang. Waktu jadi panglima di Papua, Pak Tribowo, sering beliau konsultasi agama Pak Panglima sampai hari ini. Saya berdoa juga mudah-mudahan Pak Panglima kita, Pak Muhammad Muhyiddin pun nanti bisa silaturahim ya Pak ya. Karena persahabatan yang dibangun dengan keikhlasan akan melahirkan persaudaraan yang abadi. Termasuk saya dengan Pak dan Lanut lama Pak Meka itu, beliau di Jakarta sekarang, kita masih selalu diskusi agama. Baik, itulah senjata pertama kalau mau selamat dari pengaruh apapun dunia ini. Ittaqillah, berlari menuju Allah, taat kepada Allah. Nah, itu orang yang akan dilindungi dan diselamatkan. Sehingga orang yang takut kepada Allah itu akan terbangun sebuah konsep hidup yang disebut dengan muraqabah. Apa arti muraqabah? Merasakan pengawasan Tuhan. Jadi kita ini kan memang diawasi. Ada CCTV, ada komandan kita, ada inspektorat, mungkin nanti ada BPK, ada KPK. Tapi jangan lupa Pak, pengawasan manusia itu bisa luput, tapi pengawasan Allah tidak pernah luput. Kita sadar atau tidak, di kanan kiri kita ada dua pengawas yang Allah hadirkan bagi diri kita. Raqibun Atid, surah Qaf ayat 18. Maka kalau rasa pengawasan Tuhan itu ada, saya yakin kita tidak berani menggunakan azas mumpung gak ada komandan, mumpung gak ada orang, mumpung ada kesempatan. Kalau itu kebatilan, tidak boleh kita lakukan. Dan kita harus sadar ada dua malaikat, Raqibun Atid, dicatat. Gak ada yang luput, online 24 jam pengawasan Allah. Nah, maka senjata yang paling utama membuat kita selamat hidup ini dari pengaruh apapun, takut dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerjakan perintahnya. Apalagi masjid ini ada, makmurkan sholat 5 waktu masjid ini, sholat duha. Ada saatnya seperti ini pembinaan rohani. Ini luar biasa. Dan ini bukan majelis sembarangan ini. Itu kalau saya baca satu hadis, Nabi katakan begini, idza marartum bi riyadil jannah fartahu. Kalau kalian melewati kebun-kebun sorga, fartahu, singgah. Loh, sahabat kaget. Di mana kebun-kebun sorga ini? Yang kita tahu selama ini kebun sorga, taman sorga itu di Madinah. Masjid An-Nabawi itu yang antara makam Nabi dan mimbarnya, itulah Raudhah. Itu yang kita tahu.
Ternyata ada lagi taman-taman surga. Di mana itu ya Rasulullah? Wa ma riyadul jannah. Di mana itu? Nabi jawab, riyadul jannah majalisul ilmi wa hilakut dzikri. Kebun-kebun surga adalah majlis-majlis ilmu. Termasuk ini pembinaan rohani. Majlis-majlis zikir itu adalah kebun-kebun surga. Maka walaupun zahirnya kita duduk di masjid Baitus Salam Kosek Hadarnas 3 zahirnya, tapi hakikatnya kita sedang duduk di kebun-kebun surga. Doa saya Bapak Ibu semua kita menjadi penghuni surga, dan ibu-ibunya menjadi bidadari-bidadari surga. Kok nggak yakin ibu bilang amin? Itu doa duha itu luar biasa ya. Jadi kita sedang duduk di kebun-kebun surga. Saya lihat Bapak Ibu pun terpancar kebahagiaan di wajahnya, keceriaan, rasa bahagia, bisa senyum dan tertawa. Itu obat yang paling bagus di tengah pandemi, Pak. Bahwa imun yang paling kuat itu adalah iman. Maka jadikan iman kita sebagai imun. Kalau imun kita sudah bagus, maka aman. Maka iman akan menjadi imun, dan imun itu membuat kita aman. Kalau sudah aman, amin. Itu kata-kata yang bersinergis itu. Dari iman menjadi imun yang membawa rasa aman, dan amin Allah ijabah. Itu penelitian-penelitian sekarang menyebutkan. Itu kita bisa baca di media-media sosial ya. Ternyata imun yang paling kuat pada diri kita itu adalah keimanan, ditambah dengan hati yang senang dan gembira. Nah, maka kita ini harus punya apa ya, ar-roja, optimis, semangat. Bahkan Nabi ajarkan kita juga selalu senyum kepada orang lain. Yang dilarang itu senyum sendiri, Pak. Itu lain nanti dugaannya. Jadi baik, inilah yang pertama, senjata kita supaya tidak tergerus oleh pengaruh teknologi digital dan apapun namanya, berlari, takut menuju Allah. Takutlah kita dan pergi menuju Allah dengan memperbanyak ibadah-ibadah kita. Tahun 2022 usia kita semua bertambah, dan yang pasti maaf Bapak Ibu, kematian semakin dekat, pensiun pun semakin dekat. Ini kan tinggal menghitung hari. Jadi hari yang berganti tidak membuat kita bertambah lama Pak di dunia ini, akan membuat kita semakin dekat purna bakti. Kita akan pensiun, atau kalau tidak pensiun, Allah pensiunkan kita. Belum lagi kasus yang dipensiunkan dengan tidak hormat karena dia berbuat perbuatan amoral. Nauzubillah min dzalik. Nah, baik, itu yang pertama. Yang kedua, tiga tadi. Senjata yang paling hebat supaya tidak terpengaruh dengan apapun kejahatan dunia hari ini, wattabi'is sayyi'atal hasanata tambuha. Artinya, kalau kita pernah punya kesalahan di masa lalu, maka tutuplah kesalahan itu dan bertobat kepada Allah. Tinggalkan. Nah, maka dalam Al-Quran itu surah Al-Ahqaf ayat 15 ada batas umur, Pak. Jadi selalai-lalai manusia itu 40 tahun harus berhenti. Usia 40, usia yang paling matang bagi manusia. Maka Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul di usia 40 tahun. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, kita yang sudah 40 tahun harus melakukan transformasi diri, perubahan. Kapan lagi? 40. Tinggalkan. Kalau dulu ada orang yang penjahat, udah 40 tahun, jangan jadi penjahat lagi. Lebih bagus dia jadi penjahit. Mungkin lebih positif, Pak. Maka
Maka kita ini kalau mau selamat, bertaubat, itu kuncinya. Taubat dalam bahasa kita itu melakukan transformasi diri, perubahan ke arah hidup yang lebih baik. Itu yang harus kita lakukan. Dalam surah Al-Maidah 39 Allah katakan, "Faman taba min ba'di dzulmihi." Siapa yang bertaubat setelah dia banyak berbuat kejahatan di masa lalunya, wa aslaha, itu syarat Pak kalau bertaubat, wa aslaha, mau melakukan perbaikan, apa yang jelek dulu dirubah, fa innallaha yatubu alaihi, maka Allah pasti akan memberikan pengampunan kepadanya. Jadi taubat itu diiringi dengan transformasi, perubahan. Contoh ya, dulu sholat tapi nggak bagus, subuh kesiangan, zuhur kesibukan, asar kecapean, maghrib kemalaman, isya ketiduran, sholat berantakan, apalagi sebelum sholat iktikaf di depan TV. Terakhir bukan dia yang nonton TV yang nontonin dia. Dari pagi sampai malam yang dia lihat sinetron aja, suara hati istri, menangis sampai malam. Kapan berhenti nangis? Hati-hati, itu dulu. Nah sekarang ubah, bahwa kita yang harus menjaga waktu sholat, kita yang menjaga. Karena hidup ini hanya dua yang pasti Pak. Kita sedang menunggu waktu sholat, benar gak nih Bapak Ibu? Dan menunggu waktu disolatkan. Nah maka taubat itu harus ada transformasi diri. Dulu baca Quran dulu, tapi seminggu sekali Yasin, itu pun kalau wirid, kalau gak lewat. Nah coba sekarang dirubah, tiap hari baca Quran. Dosa banyak-banyak lah, satu hari 1 juz saja. Tidak sanggup 2 juz boleh baca. Apalagi dulu kerjanya suka-suka aja, datang terlambat tapi pulang mau cepat. Coba sekarang ubah diri, disiplin waktu, loyalitas kerja bagus, tinggalkanlah. Dulu ahli hisab dia Pak, dulu tahu Bapak ahli hisab, majelis suro, majelis suka rokok dulu. Nah sekarang kalau boleh uangnya ditabung Pak, untuk masa depan. Kalau bisa pelan-pelan berubah hidup ini. Dulu kalau sedekah Pak, buka dompet itu di dalamnya banyak gambar Franklin pun ada, pecahan 100. Tahu Bapak Franklin, pecahan 100, Soekarno-Hatta, Juanda, Samratulani, Frank Kaiseku, Idham Khalid, Husni Tamrin, sampai Cut Mutia. Hafal yang banyak. Gampang lah hafal mata uang, NRP ini bisa hafal ya kan. Jadi Bapak Ibu sekalian, begitu lewat tabung kok dipilih yang Idham Khalid, Cut Mutia, Husni Tamrin, padahal di dalam itu banyak Soekarno-Hatta, Franklin, semua. Maaf Bapak Ibu, saya tanya, adakah harta di bawah mati? Sekali lagi, adakah harta di bawah mati? Ada benarnya jawaban Bapak Ibu, tapi juga ada yang perlu kita tambahkan. 3 sifat harta. Harta, maaf, yang cuman dimakan saja, maaf, besok jadi kotoran atau jadi penyakit kalau berlebihan. Kedua, harta yang disimpan aja, itu bisa dimakan rayap Pak. Ada kejadian itu, uangnya di dalam tanah, begitu dibongkar rusak semuanya. Ini sayang. Harta yang disimpan, maaf, tidak jarang jadi rebutan. Yang berebut bukan anak kita Pak, kadang-kadang menantu lebih parah lagi dari anak kita. Satu lagi, harta yang dibelanjakan di jalan Allah, sedekah, zakat, infak,
menolong orang susah, itu harta yang dibawa mati. Jadi ada harta yang dibawa mati selagi harta itu dibelanjakan di jalan Allah. Jadi maaf, ketika kita datang ke masjid ada tabung, kita masukkan, Pak, itu harta yang Bapak Ibu bawa mati. Jadi kalau cuma pecahan cut mutia husni tamrin yang awak masukkan dan itu yang kita bawa mati, kayaknya bekalnya kurang ini. Nah, maka Allah itu Al-Ghani wal Mughni. Allah Maha Kaya dan bisa mengaya-ngayakan hambanya. Maka orang kaya yang paling baik, dia kaya dan kekayaan itu berguna bagi orang. Itu ibadah yang luar biasa. Nah, maka yang kedua, supaya kita selamat, senjata hidup ini yang kedua penting, lakukan transformasi diri, perubahan dalam bekerja, dalam hidup berumah tangga. Dulu kita kejam sama istri kita, sekarang jangan lagi, Pak. Karena di balik seorang lelaki hebat ada wanita hebat di belakangnya. Setuju Pak Panglima? Saya yakin Pak Panglima, Pak Marskal pertama TNI Muhammad Nurdin, kita doakan beliau suatu saat bisa menjadi Kepala Staf Angkatan Udara Republik Indonesia. Banyak yang aminkan Bapak dan diijabah Allah SWT. Itu bukan tidak mungkin, semua bisa terjadi. Di balik itu, Pak, seorang lelaki yang hebat, ada wanita. Jadi kita harus muliakan mereka. Sampai Nabi katakan, maaf ya Pak ya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik mukmin yang beriman itu adalah mukmin yang paling bagus imannya, wa khiyarukum khiyarukum li ahlihi. Dan sebaik-baik lelaki di antara kamu, itulah lelaki yang paling sayang kepada keluarganya, istrinya, anaknya, suaminya, sayang. Maka kita kalau lihat berita itu sesak jantung kita, Pak. Seorang suami menebas leher istri karena cemburu. Itu berita tadi pagi saya baca. Kan mengerikan, Pak. Ditebas kayak nebas pohon pisang aja. Hanya karena cemburu akibat media sosial juga. Hati-hati. Di situ bisa terbuka peluang-peluang kejahatan sebenarnya. Berapa banyak kita lihat kasus-kasus itu. Nah, maka jaga dengan baik. Sayangi. Makanya Rasulullah itu contoh bagi kita. Manggil istrinya pun bagus, Pak. Jadi diteliti para ahli psikologi, kalau mau istri kita cantik, awet muda, panggil dia dengan panggilan mesra, Pak. Nah, itu perlu kita amalkan. Maka Nabi itu manggil istrinya kan ya Umairah, yang pipinya merah. Bukan karena Aisyah itu pakai kosmetika Pontex Miracle, Oil of Ulan, apa namanya, krim tabir surya, nggak ada. Inner beauty. Jadi kalau orang di sininya cantik, terpancar pada raut wajah. Nabi panggilnya Umairah. Kita kadang-kadang kena istri nggak putih, agak-agak hitam, hai Hajarul Aswad. Gimana dia bisa awet muda dan tambah cantik? Karena tubuhnya nggak langsing lagi, duduk sini dulu. Ada baiknya ini. Kalau Bapak Ibu belum pernah lihat film almarhum Pak Habibie, presiden ketiga, itu bagus. Ainun dan Habibie. Udah lihat Ibu? Tontonlah. Jangan cuma pengabdi setan yang Ibu lihat. Pak Habibie itu manggil istrinya romantis sekali. My white sugar, my white sugar, gula pasirku. Sebegitu manisnya Bu Ainun di mata Pak Habibie. Nah, itu ternyata panggilan suami kepada istri. Itu membuat istri itu awet muda dan cinta. Itu yang mengamalkan orang Barat. Dan orang Barat manggil istri, my love, my honey, you are my dreams. I cannot live without you. Tersanjung wanita itu.
Itu hatinya yang berdebar gembira itu memproduksi hormon endorfin, sejenis sabu-sabu alamiah. Jadi kita nggak perlu nyabu Pak, ada sabu-sabu alamiah yang terproduksi ketika hati senang dan gembira, itu yang menjadi imun dan membuat kita sehat. Emotional happiness itu perlu, bahagia. Jadi kita ini Pak sebagai suami, apalagi sebagai prajurit sejati ya, bayangkan tugas prajurit itu luar biasa. Kalau Bapak telepon istri, jangan lupa tanyakan 4 hal. 4 hal ini Bapak tanya setiap menelepon istri. Pertama tanya, istriku, panggillah dengan panggilan mesra ya, apakah kekasihku, bidadari surgaku. Cuman kalau nggak biasa Bapak panggil begitu, tiba-tiba berubah, kaget juga istri kita. Nampaknya buang tabiat semua. Tak pernah, tapi sebelum itu negosiasi. Jadi tanya 4 hal. Pertama, tanyalah kepada istri itu, istriku, kalau sudah waktu sholat, kamu sudah sholat sayang? Wah, itu kan kelepek-kelepek juga artinya. Kamu udah sholat enggak? Perhatianlah. Kedua, istriku, kamu sudah makan siang? Nanti kepingin apa yang mau dibawain kamu sayangku? Waduh, saya pikir kalau begitu takkan dia berpindah ke lain hati. Itu yang pasti dia akan berkata betapa luar biasa suamiku. Yang ketiga tanya, istriku, kamu sudah lelah hari ini ya? Tentu kamu sudah sangat lelah urus rumah tangga anak-anak kita. Semoga Allah balas kelelahanmu dengan pahala yang berlipat ganda. Nah, satu lagi tanya, istriku, apakah masih ada uang belanja? Ini jarang ditanya ya, menghormati, karena istri susah ditanya. Kadang tak ditanya pun dia sudah nuntut ya. Nah, jadi yang kedua Pak, senjata yang paling hebat itu berubah, lakukan transformasi diri, cari kehidupan yang lebih baik. Hidup ini pilihan, jangan salah memilih. Tapi kalau sudah tadi punya senjata iman dan ketakwaan, kita tentu punya semangat melakukan transformasi diri, berubah. Dan terakhir yang ketiga, senjata hidup yang paling hebat itu adalah wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Pergaulilah manusia, hiduplah di tengah manusia dengan mengedepankan akhlak yang mulia, hidup dengan moral yang terpuji, saling menghormati, saling menghargai. Nah, itu kepribadian yang sangat penting. Dan terakhir sebagai penutup, dalam pendekatan kajian tasawuf itu ada 3 akhlak mulia yang harus kita terapkan. Yang pertama, kaful azan, bahwa seorang mukmin sejati itu dia mampu menahan diri untuk tidak berbuat kezaliman pada orang lain. Dia bisa jaga tangan, tidak ngambil hak orang, tidak main pukul, tangan dia jaga. Karena tangan ini akan berbicara di hadapan Tuhan. Jaga tangan ini. Tubuh kita akan berbicara nanti di akhirat. Ada responsibility of transcendental, kata para sufi. Ada pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Maka mukmin sejati itu ada 2. Tangannya tidak membuat orang lain terganggu. Kedua, mulutnya terjaga, tidak mengganggu orang, tidak suka memfitnah orang, bicaranya tidak kasar, santun dalam berbicara. Lihat nih, lidah yang tak bertulang. Salah kita berbicara, dampaknya luar biasa. Maka jadikan lisan kita itu obat yang menyembuhkan luka. Jangan jadikan lisan ini racun yang membuat orang binasa. Dan lisan-lisan ini juga akan dikunci Tuhan, karena dia pandai berbohong, karena lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata, tinggi gunung, lain di bibir. Nyambung ya kalau lagu ya Pak ya. Jaga. Jadi kalau mau selamat, jaga lisan, jaga tangan kita. Itu akhlak mulia. Akhlak mulia kedua, baslun nada. Jadikan hidup kita membawa kebaikan bagi orang. Jadikan diri kita bermanfaat bagi orang. Orang selalu merindukan kita, orang selalu mendoakan kita, dan kita pun mendoakan orang.
Hidup yang paling baik itu adalah hidup yang membawa kebaikan dimanapun kita berada. Maaf, bukankah saat jenazah kita terbujur, salah satu yang disuruh Nabi, isyhadu alaihil khair, saksikan ini jenazah ini orang baik. Gimana orang mau bersaksi kita baik kalau hidup kita nggak baik? Maka mumpung kita masih hidup, tebarkan kebaikan di mana-mana. Berbuat baik dengan siapa saja. Itu akan membuat hidup kita juga disenangi orang. Dan terakhir yang ketiga, wa talaqatul wajhi. Biasakan tersenyum kalau bertemu dengan saudara-saudara. Itu perlu, karena senyum juga adalah senam wajah. Walaupun TNI kesannya ketat ya wajahnya, tapi memang ada kalanya Pak harus tersenyum. Sebab Nabi katakan, wala tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Jangan kau sepelekan dengan suatu kebaikan yang kecil, walaupun hanya dengan tersenyum ketika engkau bertemu dengan saudara-saudara. Coba Bapak Ibu ketemu teman, gak senyum dia, sesak dada kita. Apa yang salah awak nih? Apalagi ketemu bendahara, gak senyum. Ada utang yang belum dibayar. Maka senyumlah ketika bertemu dengan sahabat kita. Itu juga menyehatkan diri kita dan membuat orang lain juga bahagia. Saya rasa demikian Pak Panglima yang dapat disampaikan. Semoga yang sedikit ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan mohon izin ini Pak Panglima, ada buku yang saya ingin hadiahkan lah. Saya punya kebiasaan kalau bertemu sahabat-sahabat itu saya hadiahkan buku. Nah, karena kalau buku itu saya pikir abadi dan menambah kebaikan bagi orang yang menerimanya. Dan nanti Pak Chandra ya, Pak Alfian mohon izin juga, selain satu nanti hadiah untuk Pak Panglima, selebihnya saya pikir bisa nanti untuk perpustakaan masjid. Nah, Bapak Ibu bisa baca. Buku ini berjudul Hidup Sehat dan Bahagia dalam Perspektif Tasawuf. Nah, ini buku yang pernah saya tulis di tahun 2019 dan mudah-mudahan menambah referensi perpustakaan Masjid Baitus Salam Kosek Harnas 3. Demikian dan terima kasih. Pulau Irian, Pulau Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rabb, ya Sami'ud du'a, ya mujibad da'awat, ya mujibas sa'ilin. Anugerahkanlah kepada kami semuanya ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan menjadi cahaya pelita yang menerangi di sisa kehidupan kami. Anugerahkan pula kepada kami ya Allah ya Rabb, rezeki-rezeki yang baik, halalan thayyibah, rezeki yang akan menambah ketaatan kami kepadamu. Dan kami mohon ya Allah, terimalah segala amal ibadah yang kami lakukan dan jadikanlah kerja-kerja kami merupakan ibadah, dan ibadah kami menjelma dalam bentuk kerja untuk menjemput ridho-Mu ya Allah. Kami sadar ya Allah ya Rabb, Engkaulah pencipta langit dan pencipta bumi. Engkaulah penjaga langit dan penjaga bumi. Hanya kepadamu ya Allah tempat kami berlindung, tempat kami meminta pertolongan. Dengan menyebut nama-Mu ya Rabb, semoga segala apapun yang berbahaya bagi kami, ancaman-ancaman yang berbahaya bagi kami, wabah-wabah menular yang berbahaya, bencana-bencana yang mematikan, semoga semua itu tidak terjadi
dan tidak akan membahayakan bagi kami, bagi keluarga kami, bagi masyarakat bangsa dan negeri kami. Engkaulah pelindung kami di bumi dan nanti sampai pada kehidupan di akhirat. Ya Allah ya Rabb ya Sami'ud Du'a, ampunkan dosa-dosa kami yang telah lalu, dan kami mohon ya Rabb, perbaikilah kehidupan kami di sisa umur yang masih ada ini, sehingga kami menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih taat dan takut kepadamu ya Rabb. Karena kami sadari pada suatu saat Engkau akan meminta pertanggungjawaban kehidupan itu kepada kami. Ya Allah, ajarilah kami untuk senantiasa bersyukur kepadamu, dan kami pun tahu berterima kasih kepada kedua orang tua kami. Kasihi dan sayangilah ayah dan ibunda kami. Ridhomu adalah pada ridho kedua orang tua kami, dan murkamu adalah pada murka kedua orang tua kami. Jadikan ya Rabb majlis pengajian kami pada pagi hari ini di Masjid Baitus Salam Kosek Hartas 3, majlis yang Engkau ridhoi dan Engkau berkahi. Dan jadikanlah perpisahan kami nantinya dari tempat yang mulia ini senantiasa dalam rahmat dan penjagaan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati